Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi Luwak Hitam Baru. KPK menyita uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah dalam penggeledahan yang berlangsung selama 20 jam di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden Joko Widodo menghadiri Rakernas PDIP bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Baca Pres Ganjar Pranowo. PKB mengatakan partai koalisi pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar solid. Pernyataan PKB ini sebagai respons usai disinggung PDIP soal adanya dua poros dan kemungkinan PKB keluar dari koalisi pendukung Anies Muhaimin. Selamat petang saudara, Anda kini menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Hari ini ada saya Audrey Chandra dan Rahmat Ibrahim yang menemani Anda. Informasi pertama kami akan disampaikan Ibrahim, silahkan. Terima kasih Audrey. Saudara, penyidik KPK sita uang senilai puluhan miliar rupiah dan senjata api dari penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selama 20 jam sejak Kamis sore. Dalam penggeledahan ini, penyidik KPK membawa uang senilai puluhan miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Penyidik juga membawa dokumen serta bukti elektronik. Sementara terkait temuan senjata api, KPK telah menyerahkan ke pihak kepolisian. Sedang berjalan, baru kemudian kan teman-teman tahu ya, kemarin dilakukan proses penggeledahan, kemudian siang ini dilanjutkan proses penggeledahan di Kementerian Pertanian, jadi kan masih di awal proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Jelaskan begini saja, karena dalam proses penggeledahan tentu yang kemudian kami ambil dan kemudian kami analisis adalah yang berkaitan dengan perkara. Adapun tadi Mas Yedi bertanya apakah betul ada senpi, kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah DKI Jakarta tentunya terkait temuan yang ada dalam proses penggeledahan dimaksud. Penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan berlangsung selama lebih dari 20 jam sejak Kamis petang. Pada Jumat siang, saudara, penyidik KPK membawa sejumlah barang dari rumah dinas Menteri Pertanian, di antaranya koper, kontainer, dan dokumen. Saat penggeledahan, Syahrul Yassin Limpo dikabarkan berada di luar negeri. Penggeledahan ini dilakukan KPK untuk mencari bukti dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah diusut KPK. Tak hanya menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian, KPK juga menggeledah kantor Kementerian Pertanian, yakni ruangan Menteri Syahrul Yassin Limpo dan ruang Sekjen Kementan di Gedung A, Jalan Ragunan, Jakarta Selatan. Penyidik KPK keluar dari kantor Kementan dengan membawa satu map dokumen.
KPK kembali melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Pertanian. Setelah memeriksa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 19 Juni lalu, kemarin KPK menggeledah rumah dinas Mentan di Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik KPK membawa sejumlah barang dan dokumen termasuk uang dalam mata uang rupiah dan negara asing dari rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK membantah penggeledahan yang dilakukan untuk mengusut kasus dugaan suap di Kementerian Pertanian syarat muatan politis. KPK menegaskan, proses yang tengah berjalan ini murni penegakan hukum. KPK mengaku telah memproses laporan yang masuk soal dugaan suap di Kementan sejak tahun lalu. Kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan, dan pada waktunya akan dibuka secara terang. Ya, kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum. Terlebih jauh-jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan, bahkan menerima laporan masyarakat juga tahun yang lalu. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo siap kooperatif terhadap pengungkapan kasus yang diduga terjadi di lingkungan Kementan. Komitmen tersebut disampaikan Syahrul Yassin Limpo usai pemeriksaan perdana sebagai saksi di KPK pada 19 Juni 2023. Sejauh ini KPK sudah memeriksa 49 saksi terkait dugaan suap di Kementerian Pertanian. Dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, kapanpun dibutuhkan saya siap hadir. Saya kira apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, dan saya sudah menyelesaikan semuanya itu dengan apa yang saya bisa jawab. Pengumpulan alat bukti juga terus dilakukan oleh KPK. Setelah menggeledah rumah dinas Kementan selama 20 jam, saat ini KPK juga menggeledah kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Informasi sementara, sejumlah ruang pejabat Kementan disegel KPK. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui lebih lengkap soal dugaan kasus suap di Kementerian Pertanian yang tengah diusut oleh KPK, kita sudah bersama dengan dua jurnalis Kompas TV. Ada Renata Panggal dari kantor Kementerian Pertanian dan juga ada Abel Insani dari gedung KPK Jakarta. Kita ke Renata terlebih dahulu. Renata, apakah penggeledahan di Kementerian Pertanian sudah selesai sore hari ini? Apa hasilnya, Renata? Ya, Ibrahim dan juga saudara, sampai saat ini penyidik KPK masih melakukan penggeledahan di Kementerian Pertanian, khususnya di Gedung A Kementerian Pertanian. Memang di dalam Gedung A ini ada sejumlah ruangan kerja yang diperiksa, yakni ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kemudian ruang kerja dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Penggeledahan ini sudah dilakukan sejak pagi dan sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari penyidik KPK terkait apa-apa saja yang sudah diamankan dari sejumlah ruang kerja yang telah ataupun sedang digeledah. Namun tadi siang, maksud kami beberapa jam yang lalu memang sudah dilihat gitu ya, terpantau ada sejumlah penyidik KPK yang keluar dari Gedung A ini, kemudian membawa satu buah map dan masuk langsung ke atas mobil begitu ya. Dan sampai saat ini kami masih menunggu keterangan resmi terkait dengan proses penggeledahan yang masih terus berlangsung. Nah, sebelumnya Ibrahim dan juga saudara, penyidik KPK sudah menggeledah rumah dinas dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yang dimana ada sejumlah hal yang ditemukan, yakni uang tunai dan juga beberapa dokumen. Untuk uang tunainya ini dalam mata uang rupiah dan juga mata uang asing. Untuk uang rupiahnya ini ditaksir sebesar puluhan miliar rupiah, dan untuk dokumennya ini adalah catatan keuangan dan pembelian beberapa aset bernilai ekonomis. Dan sampai saat ini KPK masih mendalami barang bukti yang telah digeledah di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang berlokasi di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Nah, sebelumnya Ibrahim dan juga saudara, sebenarnya KPK sudah menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini sudah dinaikkan statusnya yang semula penyelidikan menjadi penyidikan.
Nah, ada 3 klaster yang sebenarnya sedang didalami oleh KPK, tetapi KPK masih berfokus untuk mendalami klaster pertama. Nah, nantinya KPK akan menyelesaikan 3 klaster ini bersamaan dan kemudian setelah diselesaikan ini kemungkinan besar akan dirilis begitu ya. Dan memang sebelumnya KPK juga sudah memeriksa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan sampai saat ini memang KPK belum memberitahu siapa-siapa saja tersangka yang telah ditetapkan karena kita sudah melihat bahwa statusnya ini sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Ibrahim. Baik, selanjutnya kita menuju ke Gedung Merah Putih KPK, ada Abel Insani. Abel, penggeledahan sudah dilakukan oleh KPK. Kapan kejelasan status hukum dari Mentan Syahrul Yassin Limpo ini akan disampaikan, Abel? Iya, memang benar tadi sudah ada press conference yang dilakukan oleh KPK di gedung KPK atau di Gedung Merah Putih KPK, tapi memang untuk hingga saat ini KPK belum menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Meskipun kasus ini sudah masuk dalam proses penyidikan begitu ya, artinya proses penyidikan ini berarti ada tersangka dan KPK sudah menetapkan tersangka. Tapi dari KPK ini belum menjelaskan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Meskipun KPK belum menetapkan sebagai tersangka, tapi maksud saya belum menetapkan siapa yang menjadi tersangka, tapi KPK berjanji akan segera mengupdate atau memperbarui siapa nanti yang akan menjadi tersangka kepada publik. Nah, setelah adanya penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian yang kemarin sudah dilakukan atau semalam sudah dilakukan, adapun beberapa barang bukti atau penemuan yang ditemukan pada saat penggeledahan berlangsung, salah satunya ini adalah 12 senti atau senjata tajam yang ditemukan oleh KPK yang kini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian daerah untuk diusut terkait dengan kepemilikan senjata tersebut begitu. Nah, selain ada kepemilikan, maksud saya ada penemuan senpi, ada juga beberapa penemuan lain, yakni seperti beberapa dokumen, yakni seperti catatan keuangan dan pembelian beberapa aset bernilai fantastis. Lalu juga ada ditemukan barang bukti elektronik yang nanti juga akan menjadi barang bukti pada proses selanjutnya. Selanjutnya KPK akan memanggil beberapa saksi terkait dengan kasus ini. Dan memang dugaan dari perkara ini merupakan dugaan korupsi yang terbagi menjadi 3 klaster ya. Jadi ini masuk dalam pasal Undang-Undang nomor 12E di mana ada 3 klaster yang dibagi. Yang ini merupakan yang pertama ada pungli, yang kedua ada gratifikasi jabatan, dan yang ketiga ada korupsi pengadaan. Nah, ini nanti akan dipanggil saksi-saksi oleh KPK di mana saksi-saksi ini tentunya berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh Mentan atau Menteri Pertanian. Baik. Ibrahim. Terima kasih Abel Insani untuk laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya ada Renata Panggalo untuk laporan Anda langsung dari kantor Kementerian Pertanian. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, usai menggeledah Kementerian Pertanian dan Rumah Dinas Menteri Syahrul Yassin Limpo, KPK menyebut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian naik penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Presiden Jokowi duduk diapit Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan bakal Capres Ganjar Pranowo di Rakernas keempat PDIP di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 1. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat,
memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Envagro E Plus MFGM Pro. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Gimana aku tahu Envagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Envagro E Plus MFGM Pro. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saudara, usai menggeledah Kementerian Pertanian dan Rumah Dinas Menteri Syahrul Yassin Limpo, KPK menyebut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian naik penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian sudah masuk ke tahap penyidikan. Tak hanya menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian dan kantor Kementerian Pertanian untuk mengumpulkan bukti, penyidik KPK juga telah melakukan gelar perkara untuk kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. PLT Jubir KPK Ali Fikri menyebut sudah ada penetapan tersangka namun belum dapat disampaikan ke publik. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Jadi kemana arah penegakan hukum yang saat ini tengah berlangsung di KPK untuk mengusut dugaan suap di lingkungan Kementerian Pertanian? Kita terhubung dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman. Selamat petang, Mas Zain. Selamat petang, Mas Ibrahim. Mas Zain, ada uang puluhan miliar rupiah yang disita KPK di rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Ini bisa jadi bukti nggak bahwa ada dugaan keterlibatan Mentan di kasus yang tengah diusut oleh KPK? Tentu itu yang harus diselidiki lebih lanjut oleh KPK, keterkaitan antara uang yang jumlahnya begitu besar dengan dugaan tindak pidana yang sedang diusut oleh KPK di Kementerian Pertanian. Memang KPK menyampaikan ini ada beberapa klaster, tetapi memang dari awal yang mengemuka adalah adanya dugaan permintaan setoran dari berbagai level jabatan dari bawah hingga atas di internal Kementerian Pertanian
apalagi jika mereka mau melakukan promosi jabatan untuk menduduki pos-pos jabatan yang strategis, maka diminta sejumlah uang atau biasa disebut sebagai jual beli jabatan. Nah, dari informasi-informasi terdahulu, ternyata diduga kuat ada dugaan bahwa orang kepercayaan Menteri Pertanian berperan sebagai pemungut yang kemudian mengumpulkan sejumlah uang dari para pejabat di internal Kementerian Pertanian, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, tentu ini kemudian menjadi beban. Kenapa? Karena kalau pejabat di tingkat bawah, Mas Ibrahim, harus setor ke atasan, maka pejabat-pejabat ini akan mencari sumber setoran. Nah, sumber setorannya biasanya juga berupa korupsi. Baik, Mas Zen, beberapa informasi ya. Kalau tadi kan disampaikan soal klaster tadi ada suap, ada pemaksaan yang disampaikan meminta pemaksaan. Itu masuknya apa? Suap, gratifikasi atau pemerasan? Dan nanti klasifikasi hukumannya itu, ancaman hukumannya bagaimana, Mas Zen? Ya, nanti akan diklasifikasi oleh KPK. Masing-masing perbuatan memenuhi unsur yang mana. Ketika misalnya sekadar menawarkan kepada para pejabat di internal Kementerian Pertanian untuk menduduki jabatan tertentu dengan membayar sejumlah uang, tentu mungkin di situ bisa menggunakan pasal suap. Ada meeting of mind, kesamaan maksud antara pemberi dan penerima. Pemberi memberikan sejumlah uang dengan tujuan agar penerima uangnya itu meloloskan yang bersangkutan menjadi pejabat di internal Kementerian Pertanian. Atau yang kedua, jika tanpa ada maksud, tanpa ada meeting of mind, maka di situ adalah gratifikasi. Atau yang ketiga, jika tidak ada keinginan dari pemberi untuk memberikan, tetapi dipaksa oleh oknum-oknum, oleh pihak-pihak di dalam Kementerian Pertanian, maka itu masuk dalam kategori pemerasan. Nah, nanti itu juga sangat bervariasi dari sisi pidananya. Lebih berat yang mana, Mas Zen? Adalah ya. Lebih berat yang mana ancamannya? Ya, tentu kalau dilihat dari masing-masing, itu yang kategorinya sangat serius adalah suap dan pemerasan. Nah, yang paling bawah adalah dari sisi gratifikasi. Nah, Mas Ibrahim, saya justru ingin soroti bahwa korupsi ini saya percaya telah menimbulkan banyak korupsi-korupsi lain di internal Kementerian Pertanian. Kenapa, Mas Ibrahim? Karena untuk setor, untuk mengumpulkan uang, para pejabat ini juga melakukan korupsi. Dengan cara apa? Memanipulasi surat perjalanan dinas, memanipulasi anggaran-anggaran di internal satkernya. Juga tidak tertutup kemungkinan terkait dengan program pengadaan yang dilakukan di internal Kementerian Pertanian. Apakah program-program pengadaan yang terkait dengan alat pertanian mungkin, terkait dengan program-program pemerintah mungkin. Sehingga di situ ini harus ditelusur oleh KPK. Korupsi ini pasti telah menimbulkan korupsi-korupsi yang lain. Kalau sampai banyak sampai tingkat bawah itu gimana untuk pengusutannya? Instrumennya saat ini KPK seperti apa? Apakah mumpuni untuk bisa menyasar sampai bawah? Ya, ini justru menjadi tantangan yang menarik buat KPK ya. Kenapa? Karena minimal dari sisi pejabatnya, eselon 2 ketika mereka mau menjabat, mereka diminta store. Maka KPK harus usut sampai sana setidak-tidaknya agar eselon 2 ini bisa diperiksa oleh KPK bagaimana proses ketika mereka dulu memperoleh jabatan, ya mereka apakah kemudian mengumpulkan uang dari para vendor pengadaan barang dan jasa di internal Kementerian Pertanian, atau mereka mengumpulkan dari berbagai pos-pos anggaran termasuk perjalanan dinas di internal Kementerian Pertanian, Mas Ibrahim. Nah, ini harus dipetakan secara tuntas, dan juga KPK jangan segan-segan juga untuk memproses semua pihak yang terlibat, tentu sesuai dengan porsi perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat, Mas Ibrahim. Soal kejelasan status hukum dari Mentan Yassin Limpo ini, kapan sebaiknya KPK menyampaikan? Sesegera mungkin atau seperti apa untuk menghindari adanya spekulasi di luaran sana, Mas Zen? Di KPK ada satu kebiasaan baru di era kepemimpinan Pak Firly Bahuri, yaitu pengumuman tersangka dilakukan jika sudah dilakukan penahanan. Nah, sedangkan kita tahu kalau bicara soal misalnya Menteri Pertanian saat ini sedang berada di luar negeri, belum pulang ke Indonesia. Apakah benar Pak Menteri Pertanian yang menjadi tersangka atau tidak, tentu nanti akan disampaikan oleh KPK melalui pengumuman resminya. Tetapi kita menjadi paham kenapa sampai sekarang belum diumumkan, karena sangat mungkin pihak-pihak yang terkait dengan korupsi ini saat ini tidak berkedudukan di Indonesia, sehingga belum dilakukan pengumuman. Nah, tentu
saya berharap semua pihak yang sedang disidik oleh KPK saat ini bersikap kooperatif, dan nantinya kalau memang yang menjadi tersangka misalnya adalah Menteri Pertanian, maka biasanya KPK akan melakukan penahanan baru melakukan pengumuman, dan itu baru bisa dilakukan ketika Menteri Pertanian pulang ke Indonesia. Tetapi sekali lagi, apakah Menteri Pertanian yang menjadi tersangka atau bukan, kita harus tunggu pengumuman resmi dari KPK, Mas Ibrahim. Baik, tapi kalau Anda lihat konstruksi proses hukum perkara yang tengah dibangun KPK seperti apa? Penggeledahan sudah dilakukan, ada uang juga yang disita di rumah dinas dan juga di ruang Mentan dan Sekjen di Kementan sudah digelar. Mas Zen. Ya, dari tahap penyelidikan itu KPK sudah pegang banyak alat bukti, apalagi ketika sudah naik ke tahap penyidikan. KPK sudah yakin telah terjadi tindak pidana, sudah pegang alat bukti dan sudah tahu kira-kira siapa saja yang bertanggung jawab secara hukum. Nah, dari informasi awal kan kita juga sudah dapat informasi tentang pengumpulan uang yang diduga dilakukan oleh orang kepercayaan Mentan, dan uniknya orang ini adalah orang bawaan. Dulunya bukan pegawai Kementerian Pertanian, yang bersangkutan dulunya adalah pegawai di salah satu daerah tersebut juga merupakan daerah ketika dulu Mentan menjabat, kemudian dibawa, jadi mengikuti pejabatnya begitu ya, kemudian diduga yang bersangkutan melakukan banyak gerak-gerik di internal Kementerian Pertanian dan diduga melakukan operasi-operasi pengumpulan dana untuk kepentingan pribadi. Itu informasi sementara yang Anda peroleh ya, Mas Zen ya? Betul, tentu informasi resmi baru bisa kita dapatkan ketika nanti konferensi pers pengumuman tersangka, dan juga akan kita lihat secara lengkap nanti keterangan pers dari KPK, Mas Ibrahim. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, telah menyampaikan insight-nya untuk proses hukum yang tengah berjalan di KPK saat ini. Terima kasih Mas Zain. Selamat sore. Kita ke kasus hukum lain, Saudara. Polisi memeriksa kejiwaan tersangka pembunuhan perempuan di dekat lobi apartemen Tanjung Duren, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. AH, pelaku pembunuhan terhadap wanita di dekat lobi apartemen Tanjung Duren, Jakarta Barat, dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani observasi kejiwaan. Observasi kejiwaan dilakukan karena banyaknya kejanggalan dan pelaku kerap memberikan keterangan berubah-ubah. Hasil observasi kejiwaan akan keluar seminggu ke depan untuk menentukan langkah hukum yang dilakukan polisi terhadap tersangka. Ya seperti yang kita sampaikan dari awal ya, dari mulai keterangannya berubah-berubah, penyampaiannya tidak relevan, ya memang kalau ke arah sana ada dugaan ke arah sana. Namun kita tidak bisa memastikan 100% karena kita harus memastikan itu dengan medis atau yang berwenang. Nah, untuk itu kita sekarang melakukan observasi terhadap kejiwaannya. Ya kurang lebih paling cepat 1 minggu ke depan ya, karena kan observasi. Jadi dari observasi ini juga dilihat perilakunya setiap hari seperti apa, sehingga itu nanti menentukan memang apakah memang yang bersangkutan ini memiliki kelainan jiwa atau tidak. Polsek Tanjung Duren sudah memeriksa kerabat dan keluarga korban serta keluarga pelaku pembunuh seorang perempuan berusia 44 tahun di dekat lobi apartemen kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari pemeriksaan sementara termasuk kepada keluarga pelaku, polisi mengatakan pelaku adalah pengangguran dan kerap bersikap aneh, juga sering memberikan jawaban tak relevan. Sejauh ini dari keterangan saksi yang kita miliki demikian. Ya, jadi tidak ada target tertentu, jadi dia memang ingin melakukan suatu tindakan ini, tapi dia tidak ada target tertentu. Jadi saya juga di rumah ini juga memiliki pola perilaku yang tidak wajar ya, aneh. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna menilai pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Faktor internal itu biasanya dari kesehatan mental yang terganggu. Nah, bisa dari psikopat atau psikosis atau halusinasi, yang mereka mengalami halusinasi sehingga mereka sering mendapatkan bisikan-bisikan atau arahan-arahan dari suara-suara tertentu yang membuat mereka menjadi ingin melakukan agresivitas terhadap seseorang. Nah, ini tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Biasanya sudah terjadi sekian lama tetapi tidak terindikasi atau tidak terdeteksi oleh keluarga. Atau bisa juga terdeteksi oleh keluarga tetapi keluarga mengabaikan sehingga dianggap sesuatu yang normal. Pelaku sebelumnya ditangkap setelah melakukan aksinya. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan serangan terhadap korban. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.
Di Rakernas PDI Perjuangan, Jokowi bilang telah membisiki bakal Capres Ganjar Pranowo agar langsung tancap gas program kedaulatan pangan setelah dilantik. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa makin santer dilirik jadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi Luwak Hitam Baru. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Luwak Hitam Baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan Manisan mantap. Kopi Luwak Hitam Baru. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Presiden Joko Widodo hadir di rapat kerja nasional keempat PDI Perjuangan. Jokowi diagendakan memberikan pidato. Presiden Joko Widodo tiba bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rakernas keempat PDI Perjuangan mengambil tema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ratusan ribu kader PDI Perjuangan hadir di Rakernas ini. Kami persilakan untuk duduk kembali para rekan-rekan juru yang kami hormati. Jokowi duduk berdampingan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo. Dalam acara Rakernas keempat PDIP, Presiden Jokowi dan Baca Pres Ganjar Pranowo
akan menyampaikan pidato. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Presiden. Mana sambutannya tadi buat calon presiden waktu? Saat berpidato di Rakernas PDIP, Jokowi bilang telah berbisik-bisik pesan untuk bakal capres Ganjar Pranowo. Jokowi menyebut jika Ganjar dilantik jadi presiden harus langsung jalankan program soal kedaulatan pangan. Merdeka! 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 Calon presiden Pak Ganjar Pranowo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga hadir dalam Rakernas dengan menggunakan kemeja berlogo PDIP. Tak hanya Ahok, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga hadir dan duduk berdampingan dengan sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Jalannya Rakernas keempat PDI Perjuangan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda langsung dari J-Expo Kemayoran, Jakarta. Putu, ada tuan rumah Megawati Soekarno Putri, Jokowi, Ganjar, dan juga nama-nama yang santer disebut sebagai bakal cawapres Ganjar di sana. Apa saja gestur menarik dari para tokoh yang hadir di Rakernas PDI Perjuangan, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Tadi kalau kita pantau memang dari pidato secara gamblang ini tidak disampaikan begitu ya, apakah ada hal-hal yang menyangkut terkait dengan pemilihan presiden ataupun juga sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Karena kalau kita ikuti bagaimana jalannya rapat kerja nasional keempat dari PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta Pusat, baik itu dari pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri atau kemudian juga Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan, dan tentu saja oleh Ganjar Pranowo selaku bakal calon presiden yang diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan, ini tidak secara gamblang membahas terkait dengan isu-isu politik, melainkan fokusnya adalah terkait dengan kedaulatan pangan sesuai juga dengan tema yang diangkat pada Rakernas keempat kali ini. Bagaimana kemudian tadi ada beberapa hal yang disoroti. Yang pertama ini berkaitan dengan bagaimana lahan-lahan subur ini tidak boleh dikonversi, tadi disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Kemudian juga Presiden menyampaikan bagaimana kondisi secara global banyak negara-negara yang menahan untuk mengirimkan sumber-sumber makanan terutama bahan pokok seperti gandum, sehingga ini sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Megawati untuk kemudian mempersiapkan Indonesia agar siap untuk memproduksi atau menghasilkan sumber-sumber makanan pengganti seperti pengganti gandum. Jadi tadi kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Ganjar Pranowo disampaikan, biarkan yang makan papeda tetap makan papeda, yang makan tiwul tetap makan tiwul. Artinya kita merupakan negara kedaulatan yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, kemudian juga pulau-pulau, dan ini memiliki banyak kekayaan sumber daya alam termasuk juga pangan yang seharusnya ini bisa mensejahterakan masyarakat. Tetapi yang namanya kalau kita bicara terkait dengan agenda partai, tentu saja bukan hanya dialog secara gamblang yang bisa kita maknai secara secara langsung begitu ya, tetapi juga interaksi-interaksi dari masing-masing orang yang datang pada hari ini juga menjadi menarik. Bagaimana kemudian tadi kita lihat ada deretan dari Kabinet Indonesia Maju dari Presiden Joko Widodo yang hadir ikut memeriahkan, kemudian juga mendengarkan pidato-pidato politik pada Rakernas keempat PDI Perjuangan. Tetapi yang kemudian menarik dari seluruh undangan yang hadir, ketika nama Mahfud MD ini disebutkan, ini langsung disoraki oleh
para kader. Apakah kemudian ini menjadi sinyal-sinyal agar kemudian nanti pada akhirnya Ganjar Pranowo akan berdiri atau duduk bersama dengan Mahfud MD, ini masih menjadi tanda tanya karena tadi tidak disampaikan secara langsung. Nanti pada hari ketiga ini juga menjadi menarik karena selain pembahasan terkait dengan kedaulatan pangan, juga pada hari kedua dan ketiga ini ada pembahasan terkait dengan strategi pemenangan baik itu di tingkat pemilihan legislatif dan juga pemilihan pilpres tentu saja atau presiden nanti pada 2024. Jadi kita nantikan apakah di hari ketiga akan ada kejutan seperti yang biasa dilakukan oleh PDI Perjuangan, ini selalu ada elemen of surprise. Dan yang tadi juga menarik tentu saja dari Presiden Joko Widodo, bagaimana kemudian hadir menyampaikan pidato. Tadi juga Ganjar ini sempat menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo adalah mentor untuk Ganjar Pranowo. Lebih lengkapnya berikut pernyataan dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Yang terhormat, yang sangat kita banggakan, kader terbaik PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Buat saya pribadi, beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran sehingga kami mendapatkan banyak ruang untuk bisa belajar. Terima kasih Pak Presiden. Dan juga Ibrahim, kalau kita bicara soal PDI Perjuangan, isu yang saat ini juga tengah ramai adalah terkait dengan bagaimana sebetulnya hubungan antara Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum dan juga Presiden Joko Widodo sebagai kader dan juga tentu saja Presiden Republik Indonesia. Yang beberapa saat kemarin ini juga menjadi pertanyaan begitu, apakah keduanya ini memiliki hubungan yang sangat baik. Kalau tadi diikuti bagaimana jalannya Rakernas setelah menyampaikan pidato politik, kita lihat bagaimana Presiden Joko Widodo bersama juga dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo ini menerima benih. Setelah itu ketiganya berpegangan tangan dan itu juga tentu saja disambut dengan ramai sekali oleh kader PDI Perjuangan, begitu disampaikan. Artinya apakah kemudian ini ada perpecahan begitu, mengingat putra paling bungsu dari Presiden Joko Widodo ini bergabung dan menjadi Ketua Umum dari PSI. Tapi tadi dijawab begitu secara tidak langsung dengan kebersamaan itu berpegangan tangan, harapan ya tetap solid sebagai kader PDI Perjuangan dan tentu saja sebagai petugas partai. Kita nantikan apakah nanti ada hal-hal menarik lagi yang terjadi, karena kalau tadi sebelum menutup pidatonya Presiden Joko Widodo juga sempat bilang kalau ketika duduk bersama bisik-bisik kepada Ganjar Pranowo bahwa yakin Ganjar ini nantinya akan bisa langsung dilantik, kemudian fokus pada kedaulatan pangan sesuai dengan apa yang diangkat pada tema Rakernas keempat PDI Perjuangan pada hari ini. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Saudara, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa makin santer dilirik jadi bakal calon wakil presiden, pendamping Ganjar dan Prabowo. Kedua kubu pun lugas menyebut Khofifah masuk bursa bacawa pres. Jelang Pilpres, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilirik kubu Ganjar dan Prabowo. Di sisi pengusung Ganjar, Khofifah pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Juli lalu. Bahkan terbaru, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Khofifah masuk bursa calon wapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Ya bisa aja nama Bu Khofifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Khofifah. Berarti masuk juga dalam radar. Khofifah juga masuk dalam radar bacawa pres pendamping Prabowo. Usai forum silaturahmi bersama ulama Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Surabaya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kloso Kediri, Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar bilang, Khofifah jadi salah satu calon pendamping Prabowo sambil menunggu restu Jokowi dan para kiai. Nama Khofifah belum tidak mungkin. Ya, beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak adalah itu, tapi pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan para kiai tadi. Khofifah diincar para baca pres untuk menggait suara Nahdien dan mewakili sosok perempuan. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya Audrey Chandra. Silakan Audrey. Terima kasih Ibrahim. Bakal Cawapres Saudara Muhaimin Iskandar membantah PKB akan hengkang dari koalisi Amin dan menepis kemungkinan Pilpres hanya 2 poros. Caimin bilang koalisinya berencana daftar ke KPU 19 Oktober mendatang. Sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Gimana aku tahu Enpagro E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enpagro E+ MFGM Pro. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Oven. Sehat, enak lagi. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama tiket.com, mulakan tiketmu. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan politisi PDI Perjuangan yang menyebut kemungkinan 2 poros Pilpres jika PKB keluar koalisi Amin. Merespon pernyataan Jarod Saiful Hidayat, Caimin menepis kemungkinan PKB hengkang dari koalisi pendukung bakal Capres Anies Baswedan dengan menyebut rencana pendaftaran ke KPU sudah disiapkan. Soal kemungkinan Pilpres diikuti 2 poros Capres, Caimin mengklaim koalisi Amin masih berada di jalurnya. Bakal Capres Anies Baswedan juga mengiyakan ia dan Caimin akan mendaftar ke KPU 19 Oktober pagi. Yang penting kita sudah menyiapkan pendaftaran tanggal 19 pagi. Semua
semua sedang proses administrasi yang Mas Anies ya. Insya Allah semuanya sudah tahun berbeda. Nah itu nanti akan ada kayak gimana Gus? Nanti kita belum umumkan, tapi insya Allah 19 Maret. Apakah pakai Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyatakan kemungkinan Pilpres hanya berlangsung 1 putaran. Kemungkinan 1 putaran terjadi jika hanya 2 poros capres. Jarod menyebut peluang 2 capres mungkin terjadi seandainya PKB mengubah dukungan. Namun kata Jarod 2 atau 3 poros partainya siap menghadapi Pilpres. Bisa saja nanti Pak Ganjar bersaing dengan Pak Prabowo. Ya, kalau misalkan PKB bukan, ya kan bisa juga tetap 3 poros, ya kan bisa 2 poros. Jadi prinsip kita PD Perjuangan 2 poros atau 3 poros kita siap untuk berjuang supaya bisa 1 putaran selesai. Dengan cara seperti itu maka yang diuntungkan itu bangsa dan negara. Politisi PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat, saudara, melempar wacana 2 poros Pilpres jika PKB mengubah dukungan dari koalisi saat ini yang mendukung bakal capres Anies Baswedan. Apakah pertanyaan ini mungkin PKB hengkang dari koalisi Amin dan apa keuntungan bagi koalisi pendukung Ganjar jika Pilpres berlangsung 1 putaran? Sudah ada sore hari ini dengan Wakil Sekjen PKB Saiful Huda, juru bicara P3 yang menjadi bagian dari koalisi pemenangan Ganjar Pranowo Ahmad Baidowi atau Mas Awi, dan juga pengamat politik Adi Praitno. Sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore, Audrey. Ya, Mas Adi, Kang Huda. Saya mau langsung nih ke PKB dulu ya. Jadi Mas Huda, mungkin nggak sih PKB ini masih digoyang, masih berubah pikiran? Nggak mungkin, Mbak. Kita sudah berlayar. Jadi kalau kemarin ada goda-menggoda karena belum ada 1 poros pun yang mengambil cawapres, kebetulan pasangan Amin ini pasangan yang pertama kali sudah lengkap antara calon presiden dan wakil presiden. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Jarod, kira-kira yang bisa menerjemahkan Mas Awi. Apakah tidak cukup, sudah punya 4 partai koalisi, kok pasti nyari yang baru, kira-kira begitu. Oke. Nah, saat yang sama, saya kira itu bisa dimaknai Mas Awi dan teman-teman PDIP kelihatannya masih butuh teman. Nah, kalau ngajak PKB kelihatannya sudah tidak mungkin karena 100% nggak mungkin ya Mas ya? Sudah nggak mungkin Mbak, 100%. Oke, kalau gitu sekarang saya tanyain ke P3. Mas Awi, kenapa sih masih menggoda PKB padahal kan PKB sudah jelas punya Amin, baca pres dan juga baca opresnya Caimin? Ya, kalau ingat statement Hasto, ada isu-isu kemarin itu tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, Mas Jarod berpendapat mengenai statement seperti itu kan bermula dari statement dari Jazil dari PKB gitu. Jadi kemudian diamplifikasi oleh sejumlah media. Nah, kami hari ini meyakini bahwa berdasarkan konsolidasi koalisi terkini itu masih 3 poros. Memungkinkan ketika 2 poros itu, kata Pak Jarod, apabila PKB bergabung baik ke Prabowo ataupun ke Ganjar. Ini untuk menindaklanjuti statement yang disampaikan oleh Pak Jazil. Kalau di kami misalkan mau dikonstruksi 2 poros antara Prabowo dan Ganjar, itu sesuatu yang tidak mungkin. Bisa memungkinkan apabila Ganjar Pranowo jadi capres, Prabowo Subianto jadi cawapres. Itu bisa, tetapi kan apakah mau? Kan tidak semudah itu. Tapi kenapa langsung terang-terangannya bilangnya PKB, Mas? Nggak parpol lainnya? Ya kan yang mewacanakan menyebut masih memungkinkan 2 poros ketika sudah porosnya terbentuk kan PKB. Ya kita kembalikan ke PKB. Kan gitu. Ketika PKB sudah mendaftar membentuk koalisi, terbentuk pasangan Amin, salah satu elitnya masih mengungkapkan ada wacana 2 poros gitu kan. Ya kita kembalikan apakah serius atau tidak. Kalau serius ya hanya bisa itu ketika diantaranya PKB mengubah pikiran. Tapi
kalau dari sinyalemen yang disampaikan Kang Saiful Huda itu sesuatu yang tidak mungkin. Meskipun sebelum mendaftar ke KPU itu segala sesuatunya masih mungkin. Tapi hari ini kami konsentrasi bahwa poros koalisi itu masih ada 3 sampai hari ini. Gitu. Kalau gitu sekarang balik lagi ke PKB. Waktu itu serius nggak sih pernyataan dari Pak Jazilul saat itu, Mas Huda? Enggak, Mas Jazil mengamplifikasi apa yang disampaikan oleh Mas Hasto dan Mas Aryo. Jadi lempar-lemparan ya? Enggak, memang coba dicek aja, coba ditelusuri. Yang pertama kali melempar 2 poros itu Mas Hasto. Dan diamplifikasi oleh Mas Aryo Bimo menyampaikan masih ada kemungkinan untuk duduk bersama antar ketua umum partai. Nah, dalam hal ini ya antar ketua umum partai yang agendanya adalah keberlanjutan gitu. Dan tadi sudah jelas Mas Awi sampaikan kan, yang berpotensi untuk terbuka kemungkinan kan kalau ada Ganjar dan Pak Prabowo. Dan ini kan isu lama, isu 2 tahun yang lalu yang sempat menjadi agendanya Pak Jokowi, menyangkut soal memasangkan antara Mas Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Prabowo Ganjar. Jadi diskusi menyangkut 2 poros ini sebenarnya tidak terkait dengan koalisi Amin. Jadi sepenuhnya terkait dengan koalisinya Mas Awi dan koalisi Indonesia Maju. Oke, kalau gitu sekarang saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau tadi dibilang Mas sudah bilang 100% nggak mungkin berpindah, tapi ada nggak sih potensi kemungkinan itu saling goda-menggoda lagi? Ya kalau mau jujur sebenarnya Audrey ini kan saling ledek antar poros politik ya. Ketika Gus Jazilul bicara tentang kemungkinan 2 poros, itu kan sebenarnya ingin menggiring opini soal kemungkinan Ganjar dan Prabowo atau Prabowo Ganjar bisa menyatu, lawannya adalah Imin, kan kira-kira begitu. Dugaan saya kenapa ini disampaikan supaya poros politik yang ada itu tidak menggoda Imin ini supaya bubar dan pindah ke lain hati. Tapi kalau kita membaca kemungkinan Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo bersatu, rasa-rasanya kok sampai kiamat pun agak sulit ini untuk dibuktikan. Karena sampai saat ini kan Ganjar ataupun Prabowo kan ngotot harga mati mereka capres. Oleh karena itu bagi saya kemudian godaan yang lainnya adalah kemudian 2 poros itu akan terwujud kalau Imin itu bubar jalan. Dengan asumsi misalnya banyak hal lah yang dijelaskan. Mungkin faktor elektabilitas dan faktor-faktor di luar kemampuan manusia. Bagi saya ini saling ledek lah antar koalisi partai ya. Tapi secara prinsip kalau kita membaca anatomi kekuatan politik kita, Audrey, memang secara alamiah seakan-akan di 2024 hanya akan ada poros politik 3 ya. Amin, kemudian Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tapi sorry itu harus saya katakan, di politik kita ini kan ada sesuatu yang memang di luar kendali kita, di luar nalar kemampuan kita sebagai makhluk politik biasa. Contoh, siapa yang bisa menyangka Prabowo Subianto itu akan jadi menterinya Jokowi? Itu di luar kita. Siapa yang bisa menyangka PKB kemudian menjadi bagian dari koalisi Anies Baswedan yang kita tahu merupakan 2 kutub yang selama ini memang tidak pernah bisa bertemu basis konstitusi. Nah, Mas Adi, tapi kalau misalnya berbicara tentang mungkin ya, tadi kan ada kemungkinan kalau ya, bukan ada kemungkinan tapi kalau misalnya. Nah, sebenarnya kalau itu faktor apa saja yang bisa terjadi untuk mendorong PKB ini hengkang keluar dari mendukung baca presnya Mas Anies? Eksternalnya misalnya. Ya sebenarnya banyak hal ya, misalnya orang berasumsi mungkin karena faktor elektabilitas ya, kalau memang pasangan Amin relatif tidak terlampau menjanjikan tentu mereka ini mungkin ada anggapan tidak akan lanjut ya, karena tidak mungkin ikut tanding kalau memang sudah diprediksi kalah. Yang kedua pasti mengaitkan dengan bagaimana Gus Muhaimin beberapa waktu yang lalu sempat panggil KPK meski sebagai saksi. Kalau kemudian kasusnya misalnya ini ditingkatkan di luar batas kemampuan kita sebagai manusia, mungkin itu bisa menjadi variabel-variabel yang akan terjadi di kemudian hari. Atau jangan-jangan misalnya antar elit partai, Megawati, kemudian Jokowi, di situ ada Prabowo mungkin, bicara dari hati ke hati dengan Gus Muhaimin. Ini melampaui partai, bicara tentang melampaui poros-poros politik, bicara tentang stabilitas dan seterusnya, maka sangat mungkin politik kita itu bisa disederhanakan bahwa Gus Muhaimin mungkin bisa dijinakkan dalam tanda kutip untuk mengurungkan bagaimana tidak bisa lanjut bersama Anies Baswedan, mengingat kalau kita melihat kecenderungan secara umum, kubu pemerintah itu kan tidak terlampau happy dengan masuknya Anies sebagai salah satu kontestan yang maju di 2024. Tapi Audrey satu hal, kalau melihat iman politiknya, rasa-rasanya Gus Muhaimin ini hakul yakin sampai mati. Sulit sebenarnya untuk digoda, untuk digoyang iman politiknya.
per hari ini ternyata Imin itu sampai ke pondok pesantren saya itu melakukan silaturahmi politik sebagai salah satu keseriusan mereka ya. Tapi overall ada kekuatan. Tapi Mas Adi, ada yang mengejutkan juga kan dari menterinya Nasdem ini tersandung kasus hukum. Nah, apakah ini juga akan mengubah? Kalau itu tidak ada ya Audrey, karena sebelumnya kita juga melihat bagaimana Pak Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka, ternyata poros perubahan ini tidak goyang-goyang. Bahkan ketika Demokrat keluar pun bukan karena faktor Joni Plate jadi tersangka, tapi karena AHY di PHP, dijanjikan surga, tapi nyatanya neraka yang diberikan, itu yang kemudian membuat Partai Demokrat keluar. Oleh karena itu, maupun besok ada tersangka, siapapun yang terkait dengan internal Partai Perubahan, kok rasa-rasanya agak sulit untuk mengurungkan niat politiknya. Satu-satunya yang bisa bicara dari hati ke hati supaya Gus Muhaimin tidak bersama dengan Anies ya tentu adalah Pak Presiden. Mungkin Megawati Soekarno Putri ya, orang-orang yang menjadi kingmaker dan queenmaker betul menghadapi pemilu di 2024 yang akan datang. Saya mau kembali ke P3 Mas Awi. Tadi kan mengutip pernyataan Pak Jarod bukan soal tentang tadi PKB ya, tetapi juga PDIP kalaupun ada satu putaran ini mungkin saja Ganjar melawan dengan Prabowo. Ini maksudnya gimana Mas Awi? Ya kalau bicara penghematan anggaran, kalau bicara penghematan anggaran itu tidak perlu harus lulusan S3 untuk bicara. Antara Pilpres 2 putaran dengan 1 putaran itu pasti lebih hemat yang 1 putaran. Itu kalau bicara terkait dengan perspektif penghematan anggaran negara. Tetapi proses demokrasi itu kan tidak serta-merta harus dilihat bahwa ini besar kecilnya anggaran yang dikeluarkan. Tapi langsung terang-terangan Ganjar versus Prabowo kan bakal padahal kan ada 3 poros nih sampai dengan sekarang. Lah ya itu kembali ke yang tadi terkait dengan kondisi terkini, parameter-parameter misalkan hasil lembaga survei dan semacamnya. Tetapi sekali lagi kita tetap menghormati ya dalam posisi hari ini P3 misalkan harus berhadapan-hadapan dengan 3 poros ya itulah realitas politik yang harus kita lalui. Kalaupun ternyata nanti pada akhirnya 2 poros ya nggak masalah juga. Tapi saya ingin katakan bahwa jangan sampai gara-gara misalkan untuk penghematan anggaran seolah-olah kita mengeluarkan ongkos demokrasi yang mahal seolah-olah ada penyesalan. Tidak, karena kan pilihan demokrasi ini pilihan sadar ketika kita mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, melaksanakan pemilihan secara langsung, terus ditindaklanjuti dengan aturan perundang-undangan terkait syarat threshold yang memungkinkan Pilpres itu 2 putaran. Jadi kos politik itu bukan kos penyelenggaraan pemilu, itu sudah secara sadar disadari betul oleh para pembentuk undang-undang bahwa akan mahal. Oke, kalau ke Mas Huda dari PKB sendiri melihat pernyataan dari Pak Jarod langsung terang-terangan ya, tadi Ganjar versus Prabowo. Ya itu kan versinya Mas Jarod ya, semua kita punya prediksi masing-masing. Sebagaimana kami meyakini bahwa ketika ada 3 poros, kita akan menang di putaran pertama dan kita bisa memenangkan putaran kedua. Itu wajar aja sih. Jadi semua punya hitungan masing-masing. Tapi saya ingin memperkuat soal 3 poros ini ya Mbak ya. Sejak dari awal PKB ketika dulu bangun koalisi dengan Gerindra, semangat kami sama. Pilpres yang tidak diikuti incumbent ini harus paling tidak 3 poros. Karena jangan sampai 20% presiden threshold yang sudah mengamputasi proses demokrasi, karena PKB semua inginnya cukup 5% presiden threshold itu, 5-10%. Semangatnya supaya Pilpres itu bisa menyuguhkan banyak figur dan publik secara sadar, secara solidaritas memilih siapa calon yang terbaik ketika kita bisa menyuguhkan banyak figur. Nah pada konteks itu termasuk kami akhirnya karena ada kebuntuan dengan Gerindra, terus kemudian di koalisi perubahan juga ada kebuntuan, kami gabung menjadi bagian dari koalisi pasangan Amin, sama semangatnya. Jangan sampai terjadi dua pasangan. Jadi sekali lagi 20% presiden threshold yang sudah mengamputasi banyak hal, jangan sampai Pilpresnya juga akhirnya hanya 2 pasangan. Jadi Anda tetap menginginkan 3 ya? Sudah pasti. Dari awal.
untuk menjaga kesehatan demokrasi kita, Pilpres minimal harus 3 pasang. Oke, kalau memang harus 3 pasang, tapi kan meminjam dengan pernyataan dari PDIP sendiri, Mas Adi, kalau misalnya 1 putaran, PDIP ini yakin Mas Ganjar menang. Kalau sampai dengan sekarang, seberapa keyakinan itu masih terus dipegang? Dalam politik tentu modal besarnya adalah keyakinan, optimisme, Audrey. Jadi mungkin kubunya Mas Awi, kubu PDIP yang mengusung Ganjar ini, di mana elektabilitas Ganjar 36 saat ini bisa berlipat ganda karena dengan asumsi mesin politiknya belum bergerak, Ganjar belum maksimal, kemudian belum mengamplifikasi secara total mesin dan kekuatan politik mereka. Oleh karena itu, ketika mendengar statementnya kubu Ganjar Pranowo, berapapun poros politiknya, mereka hakul yakin bahwa pertarungan hanya akan berlangsung 1 putaran, tentu dengan asumsi harus menang 50 plus 1 ya. Tentu itu bukan perkara gampang karena harus terdistribusi di hampir seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita membaca anatomi dan angka-angka statistik secara politik, itu mungkin, tapi kemungkinan ini memang agak rumit dan agak susah. Tapi dalam politik apa yang tidak mungkin, Audrey, apapun bisa terjadi di kemudian hari. Tinggal kita cek apakah nanti memang kalau ada 3 poros politik, kalau kita melihat per hari ini, PDIP, kemudian P3, Perindo, dan Hanura mampu mengantarkan Ganjar sebagai pemenang dalam 1 putaran, sekalipun porosnya nanti ada tiga calon yang masuk ya. Tapi kalau misalnya 3 poros, kemungkinan ada 2 kali putaran? Kalau saya menduga per hari ini, kalau melihat angka-angka statistik, sangat mungkin terjadi 2 putaran. Karena 50% plus 1 itu bukan hanya 50% plus 1 ya, tapi kemenangannya kan minimal di separuh gitu, atau di sepertiga di seluruh provinsi di Indonesia. Ini nggak gampang, Audrey, bisa dilakukan dalam waktu 5 bulan ke depan. Bagi saya mau 1 putaran, 2 putaran, ini bagian dari berkah demokrasi yang harus kita nikmati. Karena bagi saya demokrasi pemilu itu tidak bisa diidentifikasi hanya persoalan dana, tapi yang jelas bagaimana rekrutmen dan regenerasi kepemimpinan harus diselamatkan dengan cara-cara yang demokratis. Dengan cara apapun, mau 2 poros, 2 putaran, harus kita nikmati sebagai bagian dari keniscayaan demokrasi. Mas Awi, kalau dari koalisi Mas Ganjar sendiri sebenarnya saat ini masih tetap mau menginginkan parpol-parpol tambahan nggak untuk mendukung Mas Ganjar nih di Pilpres? Ya, namanya politik itu kan ada gium yang selalu menjadi acuan ya. 1 musuh itu kebanyakan, 1000 teman itu masih kurang. Tapi sekali lagi kami ingin menggarisbawahi bahwa kehadiran partai politik dalam Pilpres itu sebatas syarat pengusungan. Sepanjang koalisi parpol itu cukup untuk memenuhi syarat pengusungan Pilpres, Capres ke KPU, sebenarnya sudah cukup. Tinggal bagaimana mesin pemenangan partai dan juga mesin pemenangan Capres itu bekerja maksimal untuk merebut hati rakyat. Maka dari beberapa pengalaman, baik itu Pilpres maupun Pilkada, seringkali calon-calon yang diusung oleh partai yang minimalis itu memenangkan kontestasi. Karena apa? Kami menyadari bahwa dalam pemilihan secara langsung itu bukan elit partai yang kita kejar. Yang dikejar adalah bagaimana meraup simpati rakyat. Yang terpenting syarat usungan ke KPU udah memenuhi, udah cukup. Oke, baik. Terima kasih Mas Awi untuk pandangannya. Terima kasih juga Mas Huda. Terima kasih Mas Adi Praitno. Sehat selalu semuanya. Setelah ini, saudara, kami hadirkan informasi dari polisi yang memeriksa 18 titik kamera CCTV di sekitar lokasi tewasnya anak perwira menengah TNI di Kompleks Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Hanya 4 CCTV yang ternyata berfungsi. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir
Namun, banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Gimana aku tahu Envagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Envagro E Plus MFGM Pro. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Gimana aku tahu Envagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Envagro E Plus MFGM Pro. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Anyar, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat sore. Kobaran api yang keluar dari atap salah satu rumah warga di Jalan Anyar, Menteng, Jakarta Pusat. Kebakaran membuat warga sekitar panik dan mendobrak paksa pintu rumah, memastikan tidak ada warga yang terjebak di dalam. Api dengan cepat membesar dan menyambar ke sejumlah rumah lain di sebelahnya. Banyaknya bangunan rumah semi permanen di pemukiman padat Anyar, Menteng, Jakarta Pusat membuat sebagian rumah tersambar api. Warga berusaha memadamkan api dan dibantu tim damkar Jakarta Pusat. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun warga menyebut dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Polisi masih mengidentifikasi rekaman CCTV di sekitar pos spio landasan udara Halim Perdana Kusuma, tempat ditemukannya anak perwira menengah TNI yang tewas terbakar. Polisi menyebut dari 18 titik CCTV yang diperiksa, hanya 4 CCTV yang berfungsi dan merekam kegiatan anak perwira menengah TNI. Dalam rekaman CCTV, polisi hanya menemukan korban naik sepeda seorang diri menuju pos landasan udara. Namun polisi tak bisa memeriksa CCTV di lokasi pos Lanut Halim karena rusak.
Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk orang tua, guru, teman, dan penjaga pos Lanut yang bertugas. Telah dilakukan juga dari 18 titik yang diidentifikasi yang kemarin kami sudah sampaikan pada saat doorstop yang lalu di sekitar TKP. Ternyata hasil analisa hanya 4 titik CCTV yang merekam korban. Dia menggunakan sepeda, jadi sepeda yang kami temukan di TKP. Jadi dia mengayuh sendiri, memang menuju ke TKP itu. Ke TKP itu mati. Yang juga kami temukan di TKP. Pas ransel. Sebelumnya hasil otopsi yang dilakukan terhadap jasad korban di Rumah Sakit Polri, tim dokter menemukan sejumlah tanda-tanda penganiayaan. Seperti tanda-tanda penganiayaan berupa luka lebam juga luka senjata tajam. Tim dokter Rumah Sakit Polri juga menemukan fakta jika korban masih hidup saat dibakar. Saat ini tim penyidik Polres Metro Jakarta Timur masih menunggu hasil otopsi dari Puslap 4 Polri. Bayi tertukar di Bogor resmi dikembalikan ke orang tua biologis masing-masing. Penyerahan kedua bayi dilakukan di Mapolres Bogor. Setelah menjalani masa adaptasi dengan masing-masing keluarga selama 32 hari, bayi yang tertukar selama 1 tahun di Bogor ini akhirnya dikembalikan ke orang tua biologisnya masing-masing. Proses pengembalian dilakukan pada Jumat siang di Mapolres Bogor didampingi Menteri PPPA, perwakilan Menko PMK, KPAI, dan Bupati Bogor. Kapolres Bogor mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan beberapa pihak sehingga bayi tertukar bisa kembali ke orang tua biologisnya. Hari ini kita telah selesai melaksanakan penyerahan bayi tertukar yang selama ini memang menjadi berita yang sangat viral. Saya sebagai Kapolres Bogor mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas dukungan dan bimbingannya bersama Menko PMK bersama KPAI dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya banyak kekurangan yang kami lakukan. Mungkin kami ke depan akan selalu untuk menjaga anak dan perempuan di Kabupaten Bogor. Oke, terima kasih. Ya. Siti Mauliah, ibu salah satu bayi yang sejak awal memperjuangkan nasibnya mencari tahu keberadaan sang putra. Kini merasa lega setelah kasus ini selesai. Pasca penukaran bayi, kedua keluarga akan mengganti nama, namun belum menemukan kesepakatan nama yang akan digunakan, meski sebelumnya tidak berencana mengganti nama anak. Tapi udah pastikan akan diganti ya? Iya, pastikan akan diganti. Ya, akan diganti, cuman udah ada persiapan juga. Kita belum menyepakati untuk anak penggantian nama anak saya gitu. Di sisi lain ada yang ibaratnya ada yang mau kebawa nama dia gitu. Usai jeda, polisi menyebut ada kemungkinan tersangka perundungan siswa SMP di Cilacap bertambah. Beberapa siswa membiarkan, merekam, dan menyebarkan penganiayaan. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante?
Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enpagro E Plus MFGM Pro. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Oven. Sehat, enak lagi. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk, rasakan lembutnya kebaikan. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gimana aku tahu Enpagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enpagro E Plus MFGM Pro. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Gimana aku tahu Enpagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enpagro E Plus MFGM Pro. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Saudara, perundungan yang dilakukan siswa SMP terhadap temannya sendiri di Cilacap, Jawa Tengah membuat geram keluarga korban. Keluarga korban berharap pelaku dihukum berat sesuai perbuatannya. Keluarga korban perundungan terus memantau proses hukum yang sedang berjalan terhadap dua pelaku perundungan. Keluarga korban berharap kedua pelaku dihukum berat sesuai perbuatan dan peraturan yang berlaku. Saya mintanya keadilan aja ya Pak, keadilan yang seadil-adilnya. Terus minta juga itu anak udah melakukan kejadian yang sangat brutal. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja. Minta kalau misalkan ada undang-undangnya, saya minta untuk dipenjarain aja kalau bisa. Tapi itu harapan saya sih cuma itu aja, biar ada efek jerahnya aja sih. Sementara polisi bilang kemungkinan jumlah tersangka perundungan siswa SMP di Cilacap bisa bertambah karena ada beberapa siswa yang membiarkan dan merekam serta menyebarkan video aksi perundungan oleh pelaku. Sebelumnya, polisi telah menetapkan dan menahan dua tersangka. Hari ini rencana kami analisa untuk kami kemungkinan ada tersangka tambahan dalam perkara ini. Itu yang muncul dari video itu atau pembuatnya atau siapa itu? Ya nanti tentunya akan kita pilahkan peran masing-masing, apakah itu dari
yang merekam ataupun yang turut serta dan yang melakukan pembiaran. TNI Angkatan Darat menggelar latihan menembak pesawat di udara menggunakan rudal Mistral dan Star Trek di Lumajang, Jawa Timur. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Gunadarma, Coloring the Global Future, membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Minum 1 kaplet Carnalflex setiap hari bila perlu. Carnalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Saudara, Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara TNI Angkatan Darat menggelar latihan penghancuran musuh di udara menggunakan rudal di Lumajang, Jawa Timur. Direct hit, target destroy. Tepuk tangan yang meriah untuk Satbak Rudal Mistral. Inilah penghancuran drone yang disimulasikan sebagai pesawat musuh oleh Satuan Arhanut TNI AD. Penembakan dilakukan setelah target terpantau radar Arhanut. Target kemudian ditembak menggunakan rudal panggul udara jarak dekat Mistral buatan Prancis dan rudal Star Trek buatan Inggris. Seluruh target berhasil ditembak jatuh. Latihan ini adalah bagian dari latihan menembak berat terintegrasi TNI Angkatan Darat. Nanti saya akan laporan ke pemerintahan bahwa perkembangan saat ini perlu adanya modernisasi alutsista, karena yang digunakan ini alutsista yang sudah cukup lama.
Demikian Kompas Petang kali ini, tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Usulan pemerintah agar pilkada dipercepat resmi diajukan. Mendagri Tito Karnavian mengatakan ini dilakukan agar daerah tak mengalami kekosongan kekuasaan. Namun muncul kecurigaan usulan ini guna mengamankan keluarga Presiden Jokowi yang kemungkinan akan maju di pilkada serentak tahun depan. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Pilkada dimajukan, siapa diuntungkan? Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Selamat petang saudara, KPK menggeledah rumah dinas dan kantor Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Adakah peran atau keterlibatan Syahrul Yassin Limpo dalam dugaan kasus korupsi di Kementan yang ditangani oleh KPK? Kami akan mengulasnya nanti. Saudara, kami juga menyoroti Rakernas PDIP yang mengangkat tema soal kedaulatan pangan. Apakah isu kedaulatan pangan ini bisa menjadi amunisi memenangkan PDIP di pemilu mendatang? Lalu apakah Cawapres Ganjar juga akan ditentukan di Rakernas ini? Ini juga akan jadi bahasan utama di Sapa Indonesia malam kali ini bersama saya, Friska Clarissa. Dan saya, Cindy Sestiarani. KPK menggeledah kantor kementerian dan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dugaan kasus korupsi. Namun KPK belum mengumumkan siapa tersangka dari kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian itu. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan penggeledahan adalah bagian dari upaya mengumpulkan alat bukti terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang di kasus Kementan yang menguntungkan diri sendiri dan pihak lain atau memaksa seseorang memberikan sesuatu. Hingga kini KPK belum menentukan tersangka, termasuk status hukum Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejauh ini yang sedang kami lakukan proses penyidikannya terkait dengan perkara ini adalah berkaitan dengan dugaan korupsi. Ini kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya ya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, begitu ya. Tapi yang pasti bahwa dalam proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini berbeda ya, karena di KPK itu kan ada SOP tersendiri. Dasarnya tentu di Undang-Undang KPK ada pasal 44, kemudian KUHAP juga dipakai dalam hukum acaranya begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Namun
siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut, pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Kamis malam hingga Jumat dini hari, KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Selain menemukan dokumen, KPK juga menyita uang puluhan miliar rupiah dalam bentuk rupiah hingga mata uang asing. Selain rumah dinas Menteri Pertanian, KPK juga menggeledah ruang Menteri Pertanian dan ruang Sekjen Kementerian Pertanian. Ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Ya. Juga beberapa dokumen ditemukan di sana seperti catatan keuangan dan juga pembelian beberapa aset yang bernilai ekonomis tentunya, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perkara. Ditemukan juga barang bukti elektronik. Pertanyaan dari Mas Nyam, berapa jumlahnya? Sekira sejauh ini puluhan miliar yang kemudian ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud. KPK telah menggeledah rumah dinas dan kantor Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian disita sejumlah barang, antara lain uang miliaran rupiah dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing, catatan keuangan, dokumen pembelian aset, serta alat bukti elektronik. Kasus korupsi di Kementerian Pertanian ini KPK juga menggeledah kantor Mentan dan ruang Sekjen Kementerian Pertanian. Kami ingin menjelaskan begini saja, karena dalam proses penggeledahan tentu yang kemudian kami ambil dan kemudian kami analisis adalah yang berkaitan dengan perkara. Adapun tadi Mas Yedi bertanya apakah betul ada senpi, kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah DKI Jakarta, tentunya terkait temuan yang ada dalam proses penggeledahan dimaksud. Selain rumah dinas, hari Jumat ini KPK juga menggeledah kantor Kementan. KPK menggeledah ruang Mentan serta ruang Sekjen Kementerian Pertanian, tapi hingga kini KPK belum mengumumkan hasil penggeledahan itu. Dan kami akan ulas lebih dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama Direktur Eksekutif Visi Integritas Emerson Yunto. Selamat petang, Bung Eson. Selamat petang, Mbak. Hari ini KPK menggeledah rumah dinas dan juga kantor Menteri Pertanian, tapi KPK ini belum menetapkan tersangka meskipun sudah menyatakan kasus ini sudah naik penyidikan. Apakah ini hal yang biasa atau adakah hal yang perlu dicermati soal ini? Ya, memang di era Firly trennya seperti itu ya. Jadi beberapa kasus-kasus itu sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi pengumumannya itu biasanya beberapa hari atau beberapa minggu setelah penetapan tersangka tersebut. Nah, ini yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya, apakah status dari Pak Menteri Pertanian ini saat ini adalah tersangka atau belum begitu ya. Nah, kalau kita diskusi dengan beberapa teman-teman KPK gitu, biasa kalau sudah masuk ke proses penyidikan itu pastinya sudah ada nama tersangkanya. Tapi sudah ada penggeledahan, sudah dinyatakan kasus ini naik ke penyidikan. Menurut Anda apakah Mentan Syahrul Yassin Limpo pasti akan jadi tersangka nantinya? Kalau dilihat dari prosesnya sih kemungkinan besar itu sangat mungkin ya penetapan tersangka ini. Apalagi kalau melihat dari perjalanan kasus kan ini penyelidikan di Juni Januari di 2023, kemudian perkembangan juga menarik, sempat juga rame di bulan Juli 2023 itu sudah masuk naik ke proses kepenyidikan. Nah, kemudian di September ini 2 atau 3 hari belakang ada gosip informasi bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi beberapa kasus itu memang ada tren yang naik dulu penyidikan, gitu kemudian baru diumumkan seperti itu. Anda mencermati juga kah dari era Ketua KPK Firly Bahuri ini biasanya langsung diumumkan tersangka sekaligus langsung ditahan gitu?
Ya, biasanya begitu ya. Ini kan problemnya begini, Pak Yassin Limpo ini kan beberapa kali sebenarnya ketika ada panggilan-panggilan, tiba-tiba mendadak ada perjalanan dinas. Saya nggak tahu kenapa, juga pertanyaan seriusnya adalah KPK tidak melakukan pencegahan gitu ya, beberapa nama-nama yang dicurigai terlibat dalam kasus ini. Jadi kalau kita lihat di beberapa kasus kan ada durasi sekitar 6 bulan. Ada pencegahan dulu sebelum ditetapkan jadi tersangka biasanya ya Mas. Betul. Jadi cegah ke luar negeri. Nah ini kan yang terjadi seperti itu. Jadi ketika mau dipanggil, ternyata orangnya berada di luar negeri. Proses pemanggilan kemudian menjadi terhambat. Gitu. Itu yang kemudian harus jadi perbaikan KPK ke depan tuh, Mbak. Ada kelemahan kalau dari tren yang dilakukan atau tren selama kepemimpinan Firly Bahuri dengan penyidikan dulu tapi belum diumumkan tersangkanya, adakah kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadi disasar, ditarget tapi belum segera diumumkan status hukumnya? Nah ini kan sangat mungkin misalnya si pelaku melarikan diri ke luar negeri. Bayangkan misalnya kalau bukan Menteri Pertanian gitu ya yang dijerat dalam apa yang dibidik dalam kasus ini, apakah dia akan kembali atau tidak gitu. Jadi kalau tidak ada pencekalan gitu ya, cegah ke luar negeri, kemungkinan orang ini tidak kembali atau model seperti Harun Masiku sangat mungkin terjadi. Oke, Bung Eson, ini KPK juga belum mengungkap soal konstruksi kasus yang disebutkan oleh KPK. Hanya ada dugaan memaksa pihak lain untuk memberikan uang. Kemudian juga yang digeledah adalah ruangan Menteri Pertanian dan Sekjen Kementan. Apa yang bisa Anda duga atau Anda analisa kasus ini konstruksinya kemana dengan penggeledahan dan juga modus dugaan adalah memaksa untuk memberikan sejumlah uang? Ya, kalau dalam konstruksi hukum kan ini disebut sebagai pemerasan ya, upaya paksa untuk memberikan sesuatu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa pemberitaan media kan itu mengarah bahwa ini ada saweran gitu ya untuk keperluan pribadi, diduga ya untuk keperluan pribadi menteri dan keluarganya, kemudian juga isu soal jual beli jabatan. Ini kan pilihannya adalah kalau bahasa kita orang Jakarta, kalau lo nggak ngasih gitu ya kemungkinan karirmu akan tamat. Nah ini yang kemudian dalam konstruksi hukum disebut sebagai pemerasan. Tidak ada pilihan lain selain yang diperas itu untuk memberikan sesuatu. Nah ini yang kemudian harus dicek lagi, makanya KPK melakukan proses penggeledahan dan menemukan uang-uang itu kemudian harus juga ditelusuri. Ini uangnya dapatnya dari mana? Aliran uangnya. Masuk akal gitu ya bahwa ada uang-uang miliaran rupiah atau dalam bentuk mata uang asing yang ada di rumah. Dalam situasi saat ini kan semuanya harusnya masuk ke perbankan seperti itu. Anda mengamati apa yang kemungkinan terjadi di tubuh Kementerian Pertanian dengan tadi dugaan KPK ada upaya untuk memaksa pihak lain memberikan uang, kemudian juga diduga ada tindak pidana korupsi. Apa yang mungkin terjadi di tubuh Kementerian Pertanian soal tindak pidana korupsi ini? Jadi ini menunjukkan bahwa memang ada kelemahan di sistem pengawasan. Sistem pengawasan di sebuah lembaga termasuk dalam hal kementeriannya akan berhasil kalau top pimpinannya punya komitmen dalam hal pemberantasan korupsi. Kalau dia juga jadi bagian, ya itu wassalam ya, agak susah. Kita berharap misalnya kasus ini kan sebenarnya bisa diantisipasi, bisa diselesaikan di internal kalau memang pimpinannya punya komitmen anti korupsi. Ini kan selalu digembar-gemborkan juga menjadi sangat ironi bagi kita, misalnya Pak Yassin selalu klaim bahwa di Kementerian Pertanian itu WTP berkali-kali, kemudian WTP wajar tanpa pengecualian predikat dari BPK, kemudian juga ada beberapa unit gitu ya atau lingkup kerja di mana di kementerian yang itu menyandang wilayah bebas dari korupsi. Nah sayangnya kita lihat sebenarnya di pucuk sendiri itu bermasalah. Jadi fungsi pengawasan kalau pucuknya bermasalah itu agak susah karena fungsi pengawasan laporannya selalu ke atas gitu ya. Kalau artinya apa? Ini akan menjadi lemah kalau yang terlibat itu adalah top atau di level pimpinan di sebuah organisasi, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Jadi Anda juga menduga Menteri Pertanian juga terlibat dalam kasus ini ya?
Karena ada ya dugaan ya lagi-lagi nih masih dugaan awal ya. Pertanyaannya kan kenapa juga KPK harus repot-repot mendatangi rumah Pak Menteri kalau orang ini juga tidak kuat gitu dugaan korupsi. Tapi sekali lagi ini harus KPK segera ya mengumumkan apa kaitannya, apa keterlibatannya supaya tidak menjadi isu liar begitu Bung Eson. Betul, apalagi ini kan selalu dikaitkan dengan isu politik ya. Isu politik, ada poros, ada koalisi capres-cawapres. Tapi bagi kami sendiri menilai bahwa KPK harus menempatkan diri menggunakan kacamata kuda. Artinya perlu dikesampingkan soal isu-isu politik. Karena sepanjang dokumen bukti-bukti sudah cukup kuat, saya pikir KPK jangan ragu untuk menetapkan siapapun yang diduga terlibat, mau dari poros A, B, dan C, harusnya juga diproses kalau perlu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi membuat kasus ini berlarut-larut itu kemudian menimbulkan kecurigaan juga bagi publik. Nah, tapi menurut Anda sudah tepatkah KPK momen KPK untuk mengusut kasus ini sekarang di tahun politik? Kan kalau kasus ini naik ke proses penyelidikan kan jauh sebelum hingar-bingar politik ya. Jadi kalau merujuk beberapa informasi yang kita terima, ini kan Januari aja sudah masuk proses penyelidikan. Jadi itu kan belum ada nama-nama capres-cawapres yang kemudian ramai seperti yang terjadi di minggu-minggu ini. Jadi kalau sudah ada cukup bukti yang kuat, ya nggak perlu ragu tuh menetapkan siapapun yang juga terlibat sebagai tersangka. Oke, dengan segera ya, tidak mengambang seperti ini. Penyidikan sudah tapi belum ada tersangka, begitu Bung Eson? Ya, itu yang kemudian harusnya dikritik, diperbaiki oleh KPK di era Pak Firly ya. Jadi menunda-nunda penetapan tersangka ini justru itu bukan suatu citra yang positif bagi KPK. Jadi yang terjadi adalah mencurigai kemungkinan misalnya kong kali kong atau main mata. Padahal mungkin kerja-kerja teman-teman di penyidik atau penyelidik sebenarnya sudah on the track. Tapi keputusan yang lagi-lagi ada di pimpinan. Soal amatan Anda di Kementerian Pertanian, apa yang kemungkinan terjadi di sana, dugaan tindak pidana korupsi dengan pemerasan itu yang disebutkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri? Ya, kalau dilihat dari kasus-kasus ini kan ya tadi itu, jadi ada saweran permintaan misalnya saya nggak tahu apakah gimana Mbak? Jual beli jabatan masuk dalam itu apakah juga terjadi menurut pengamatan Anda? Di beberapa kasus kita lihat ya, kalau di kepala daerah itu satu hal yang lazim ya. Cuman kalau di kementerian itu saya mungkin ini case yang pertama. Biasanya di beberapa kasus-kasus saat ini kan sudah ada 13 ya, sebelum mungkin kasus yang ini ya, ada 13 menteri, rata-rata itu bermain di wilayah pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang lain itu bicara soal lipat terkait dengan dana operasional menteri. Nah, ini yang kemudian di kasus ada saweran terkait dengan pemenuhan biaya operasional diduga menteri dan keluarganya. Kemudian yang lain juga soal jabatan. Ini kan jabatan strategis di kementerian banyak ya. Ya ini yang kemudian patut ditenggarai gitu ya. Apakah untuk mempertahankan atau mempromosi atau untuk promosi itu kemudian terjadi praktek jual jabatan. Baik, ada yang harus dilakukan oleh KPK segera untuk mengumumkan tersangka karena sudah naik penyidikan, kemudian juga konstruksi kasusnya dibuka secara transparan kepada publik. Terima kasih Direktur Eksekutif Visi Integritas Emerson Yunto berbagi analisa bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat sore, Bung Eson. Ya. Saudara, PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional keempat di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Rakernas keempat PDI Perjuangan mengusung tema kedaulatan pangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin, dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo hadir di pembukaan Rakernas PDI Perjuangan. Megawati menyebut konsep kedaulatan pangan menjadi hal pokok yang ditawarkan PDI Perjuangan di pemilu 2024 dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden. Kamera kami berikan kesempatan untuk mengambil gambar. Konsepsi kedaulatan pangan itulah yang ditawarkan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah di dalam menjalankan politik kedaulatan pangan tersebut. Itulah komitmen pokok partai pada pemerintahan yang akan datang
dengan memenangkan pemilu legislatif dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Sanggup? 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 Tidak hanya pidato soal kedaulatan pangan Indonesia ke depan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga membutuh pembukaan dengan membaca pantun kepada seluruh kader partai. Orang kan suka apa ya, kayak bikin pantun. Saya coba-coba juga. Tolong dengarkan ya. Tapi ininya lain kalau Ibu. Jangan pernah gentar diterjang badai. Karena apapun. Karena apa? Badai pasti berlalu. Tepuk tangan yang meriah. Sweet, sweet. Dan matahari akan selalu terbit di ufuk timur, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Presiden Joko Widodo meminta bakal calon Presiden Ganjar Pranowo segera membuat kebijakan kedaulatan pangan setelah resmi dilantik menjadi presiden. Jokowi menyebut perubahan iklim, kondisi politik dunia bisa menyebabkan terganggunya pasokan pangan dalam negeri. Jokowi setuju dengan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta presiden terpilih harus memperjuangkan kedaulatan pangan. Untuk itu Jokowi meminta Ganjar Pranowo langsung membuat kebijakan kedaulatan pangan setelah dilantik jadi presiden. Nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Rencananya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. PDI Perjuangan menggelar Rakernas keempat. Salah satu agendanya adalah membahas pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Apakah akan ada kejutan pengumuman nama bakal capres pendamping Ganjar Pranowo? Kami akan membahasnya sesaat lagi. BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi.